kita masih bersama dengan Mbak Zoya Amirin, seorang seksolog yang akan berbicara terkait kasus prostitusi online yang sedang marak terjadi. Oke, kita ada berita, update. Katanya, ternyata Vanessa Angel tidak hanya sekali dikaitkan dengan kasus prostitusi online. Apa nih? Cek it out. Check it out. Artis VA 9 kali terima order dari dalam dan luar negeri. Tim digital forensik kepolisian daerah Polda Jawa Timur menemukan bukti baru hasil rekam jejak. Ya, artis VA 2 kali menerima order di Singapura, 6 kali di Jakarta dan 1 kali di Surabaya. Jadi sudah terbuka 9 kali order dari 15 kali order. Oke, ini ditangani oleh 6 mucikari. Mbak, kira-kira Mbak, kalau misalnya data seperti ini dikeluarkan polisi tuh dari pandangan Mbak tuh etis gak sih Mbak sebenarnya Mbak? Sampai menyebutkan sampai detail banget nih, berapa kali ke sini, berapa ke sini, itu sebenarnya boleh gak sih Mbak? Jelas-jelas kalau muat saya sih ini nggak etis ya dan nggak berimbang banget gitu karena pertama jangan lupa kita nih undang-undangnya itu hanya menjerat si mucikarinya aja loh, si penghubungnya ini karena dengan alasan perdagangan manusia. Jadi sebenarnya pelanggan dan prostitusinya ini sebenarnya tidak terjerat KUHP gitu karena nggak ada. Jadi kalau misalnya mau dibahas seperti ini ya nggak etis ya menurut saya. Kalau mau gitu dibahasnya jangan cuma prostitusinya aja, mau dia seleb ataupun bukan, bahas juga pelanggannya gitu harusnya itu. Nah sampai sekarang kalaupun udah mulai sekarang tadinya namanya cuma singkatan ya kan, pengusaha gitu. Abis itu udah mulai ada nama lengkapnya, pengusaha, usahanya juga apa jenisnya. Tapi fotonya pernah ada yang lihat nggak sampai detik ini? Kenapa kira-kira Mbak? Kenapa kira-kira? Karena ya gitu tidak berimbang ini pertama kali bukan cuma masalah perempuannya aja menurut saya gitu ya, perempuan tuh masih dianggap sebagai gini, pokoknya kalau misalnya lu cantik biarpun lu udah pakai jilbab istilahnya ya, kalau sampai seorang laki-laki tergoda berarti tetap salah perempuannya gitu ya. Nah sekali lagi kalau ini jadi sumber maksiat susah kita gitu, apalagi kalau udah kita ngomongin selebriti gitu, jadi apa aja yang dia bikin dipolitisi nanti ujung-ujungnya gitu ya. Jadi di satu sisi ya seneng jadi mungkin jadi seleb gitu ya, jadi public figure, dikenal banyak orang gitu, ada endorsement kerjaan dan sebagainya. Tapi di satu sisi juga bisa dimanfaatkan kalau hukum di negara ini nggak jelas, harusnya kan melindungi semuanya, mau dia seleb atau bukan, kalau dia terlibat harus prostitusi. Dilindungi, jadi bukan di blow up. Iya dong, harusnya dilindungi bukan di blow up. Makanya saya kagum banget sama LBH Apik ya, lembaga bantuan hukum yang sempat mau membantu VA gitu ya, karena dia itu dianggap sebagai korban dan terlalu banyak di blow up gitu. Dari sisi perempuan kan nggak fair ya kalau misalnya seperti ini. Nah, gitu. menurut Mbak sendiri kondisi psikis Vanessa gimana Mbak sekarang? Karena kan dia kan udah di blow up di mana-mana nih Mbak terkait prostitusi online. Sekarang kondisinya menurut Mbak tuh gimana Mbak? Nah pasti ya itu sih udah gak usah tanya lagi ya, udah pasti tertekan ya dong. Coba kalau kita gitu gak usah lah prostitusi, ada kesalahan kita di blow up berulang kali di depan TV, mungkin orang normal juga akan marah lah ya. Sorry, sampai pada satu titik seperti itu. Nah jadi kalau buat saya kasihan udah dianya tertekan, terus yang juga kalau menurut saya agak lucu mungkin karena dia tertekan gitu ya, atau permintaan pengacaranya lah yang sebelumnya mereka meminta maaf. Buat saya itu lebih konyol lagi sih. Minta maaf sama siapa? Buat apa ya? Minta maaf sama siapa? Emang di salah sama kita-kita enggak kan? Oke, jadi dia nggak salah sama siapa-siapa kok. Terus gitu. Kalau misalnya dia salah sama siapa? Sama penduduk Indonesia. Apa ya salahnya, nggak ngerti saya gitu. Duitnya istilah, saya bukannya mendukung prostitusi ya, enggak. Buat saya semua orang punya pilihan. Jadi janganlah ambil ini pilihan dalam hidup kita yang konsekuensinya, resikonya kita nggak bisa tanggung. Ya kan, kalau ini adalah cara hidup yang kamu mau pilih ya tahu, tapi yang jelas gitu ya, kamu mesti tahu akan banyak konsekuensi sosialnya, walaupun tidak ada konsekuensi hukum. Sanksi sosial. Ya, sanksi sosialnya lebih besar. Makanya mungkin permintaan maafnya dia itu kayaknya yang ya karena udah ditekan sama semua pihak, udah begini begitu, cuma kan jadi drama. Kita nggak nyelesain masalah, prostitusi nggak hilang juga. Nah, buat apa? Ini ada pernyataan dari mucikari yang tertangkap nih, kita lihat, check it out. Pertanyaannya diulang. Bagaimana Anda merekrut artis sehingga mau diajak dalam prostitusi online tersebut?
tidak ngajak ya, tapi mereka menawarkan diri. Ya, mereka kebanyakan emang mau dan kita semua hanya sekedar penghubung aja, tidak lebih dari itu. Iming-iming apa yang Anda tawarkan pada artis tersebut, uang atau popularitas? Atau mereka menawarkan dirinya sendiri? Tidak ada. Kita sudah jawab. Itu sudah dijawab. Yang dari pertama itu sudah dijawab. Ya kalau kita dengar video tadi berarti yang tadi secara langsung Mucikarinya bilang oknum artis sendiri yang menawarkan dirinya sendiri untuk melakukan hal tersebut ya. Ini buang badan apa emang gimana nih? Itu emang benar atau gimana ya Mbak? Ada dua macam kalau menurut saya. Jadi yang satu ada yang gini, kan untuk menjadi penghubung mereka pasti perlu. Ya kayak beberapa artis kan perlu manajer, perlu asisten gitu ya. Nah ini ada manajernya sendiri. Tapi jangan salah karena demand juga banyak dari pasaran. Kayak misalnya gini, pelanggan ada yang minta, oh saya mau minta perawan. Saya berani bayar 100 juta untuk perawan misalnya. Sampai atau saya, semahal itu? Sampai segitu. Atau enggak ada permintaannya gini, saya mau artisnya yang kulitnya kuning langsat. Atau saya mau yang putih, saya mau yang agak sawo mateng. Ada yang nyari kayak saya gak ya? Ya terus. Laris manis, estetis kayaknya Kalau mau. jualin saya dong ya. Gitu. Terus? Ada gitu kayak gitu-gitu. Terus termasuk juga nanti dia bilang, saya mau yang udah pernah jadi cover majalah atau yang sering muncul di TV, warawiri ini gitu. Itu permintaan. Jadi kadang-kadang si mucikarinya juga ngelihat bisnis dong gitu. Wah, lihat banyak pasar. yang minta nih ke gue, gue kenal si ini. Terus udah gitu mereka juga tawarin gue dong, wah cocok nih gitu. Ketemu. Tapi yang apesnya akan selalu mucikarinya karena ada hukumnya, nggak boleh perdagangan manusia itu nggak boleh transaksinya gitu. Oke, tapi katanya juga dibilang Vanessa Angel katanya bisa jadi dari saksi atau korban naik jadi tersangka. Iya, itu kenapa tuh Mbak? Kok Itu bisa gitu, gimana komentar? Tersangka sebagai apa? Kalau dia jadi tersangka mungkin ya, tapi saya nggak tahu nih gitu. Tersangka dalam Mungkin bisa jadi tersangka kalau ternyata dia juga misalnya menjual jadi mucikari yang juga. lain jadi mucikari juga. Berarti kalau misalkan dia cuma menjual jasa dia tidak Nggak kena. Nggak bakal ada- kena. nggak ada Kalau dia jadi undang-undangnya. mucikari untuk diri sendiri, misalnya orang nih kita bicara bukan VA, orang. Jadi mucikari untuk dirinya sendiri, menjual gue nih, gue jual gue gitu. Itu mucikari bukan namanya? Iya termasuk mucikari, tapi Ini kayaknya namanya nggak kan mungkin menjual nih. menjual dirinya sendiri. Kan dia mesti repot kan kalau dia ngejual diri sendiri karena transaksinya beda-beda deh. Tapi yang repot mungkin misalnya gini, oh kalau misalnya harganya dia 80 juta misalnya gitu. Wah saya cuma mau sekian, wah ada teman saya yang sekian. atau Itu segala mucikari macam. karena Itu menjual jadinya orang mucikari. lain. Iya. Oke. benar kata pengacara gue Bang Fahmi, undang-undang untuk seseorang atau penjual diri itu tidak ada undang-undangnya. Mucikarinya iya bisa kena. Oke, ada postingan dari salah satu akun gosip, kabarnya ada lagi mucikari yang terciduk. Seperti yang saya bilang tadi, kita lihat. Cekidot. Cekidot. Ceki. Alhamdulillah, tim cybercrime Polda Jatim berhasil menangkap lagi DPO mucikari prostitusi online di Jakarta. Nah, gimana komentarnya Mbak? Ini mucikari-mucikarinya semua dikejar nih. Apakah akan ada lagi nama-nama baru? Nah kalau mucikari saya nggak bisa ngomong deh karena KUHP-nya jelas Iya. gitu ya. Tapi saya tetap masih nggak bisa terima mau dia seleb ataupun bukan gitu. Kalau mau negara ini jelas dulu maunya apa. Kalau mau sahkan dulu undang-undang ya, rancangan undang-undangnya dijelasin. Kalau mau tidak boleh ada prostitusi sama sekali, bukan cuma perda doang gitu ya. Atau kalau sekalian ini aja dikelola aja, dilokalisasi bahwa tidak boleh ada prostitusi online. Karena kalau ada prostitusi online nggak bisa ke ini kan, nggak bisa Iya. dikelola. Iya. Penyebaran infeksi menular seksual Iya. makin besar, HIV AIDS juga makin berbahaya. Oke, kalau sampai mucikari yang satu lagi tertangkap gitu kan, mungkinkah, mungkin dong ada inisial baru. Iya, nama-nama baru. Komentarnya Mbak Joya gimana? Kalau bisa inisial-inisial baru itu pelanggannya. Karena begitu pelanggannya ditangkap tidak ada permintaan lagi, orang nggak mau jualan kok. Jadi menurut Mbak Joya kenapa selama ini prostitusi online tidak bisa hilang? Karena pelanggan-pelanggan ini Pelanggannya inisialnya nggak pernah nggak ketangkep. pernah ketangkep. Gitu. Inisial nama mukanya nggak pernah ada. Tapi Jadi undang-undangnya kan juga memang tidak ada untuk menangkap pelanggan gitu. Iya, nah jadi kalau istilahnya berimbang lah kalau Iya. mau ya. Kalau mau berimbang, oke ditangkap nih prostitusinya.
pelanggannya juga dong, difoto juga, jangan cuma namanya doang. Jadi kalau Gitu. sebagai seorang wanita, kita nggak as psikolog ya saya, Iya. coba sebagai seorang wanita, kacamata seorang wanita. Mbak Zoya lebih setuju prostitusi online dihilangkan, maksudnya ada undang-undangnya untuk melarang itu, apa dilokalisasi ke tempat lokalisasi, apa hilang sama sekali? Karena kan Mbak Zoya kan juga pasti punya anak. Saya sih punya realistis aja ya, lokalisasi aja deh. lokalisasi aja, karena memang tidak mungkin hilang. Nggak mungkin hilang. Nggak mungkin hilang. Oke. Oke, kalau begitu pemirsa, ya mudah-mudahan kasus ini cepat selesai, tidak terlalu lagi melebar kemana-mana. Iya, ya kan? lingkaran setannya terputus Iya. gitu ya, tidak ada penyakit lagi di mana-mana. Dan Perlu dipikirkan. Tapi kalau menurut gue pribadi, banyak tapi doa. jangan ditiru juga. Ini mungkin ini juga salah, tapi alangkah baiknya yang terbaik lah. Jadi intinya kalau misalkan menjual diri atau pacaran sama seseorang yang lebih kaya, mendingan pacaran sama orang yang lebih kaya Mbak ya, daripada menjual diri. Benar. Sekalian. Sekalian aja. Enggak sih, Pacaran sama bapak-bapak yang penting banyak duit itu udah it's okay. Mendingan nggak ada duit, minjem uang di Jepang. Aduh. Setelah ini ada pasangan jual artis. diri, papi. Benar itu lebih bagus, apa adanya. Benar. Apa adanya, mendingan lu pacaran sama orang yang single ya kan, bapak banyak duit udah kelar. Oke, setelah ini ada pasangan lain yang di kamar. Iya. Dengan mantan istri artis. Yang cowoknya artis dari luar negeri. Ya. Cowoknya artis luar negeri, waduh siapa sih? Jangan kemana-mana, tetap di Pagi-pagi pasti Happy. happy.